Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yang saya hormati dosen pendamping mahasiswa Universitas Pamulang, yang saya hormati Ketua Karang Taruna beserta anggotanya, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, dan yang saya hormati para hadirin yang telah hadir di acara ini. Sebelum memulai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Berkat ridhonya, kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya Nurizal Lutfianto, selaku perwakilan PKM Universitas Pamulang, mengucapkan terima kasih karena diberikan kehormatan untuk menyampaikan tentang ide penerangan jalan umum di desa ini menggunakan solar panel. Kenapa menggunakan PJU tenaga surya? Kenapa tidak menggunakan model konvensional? Karena ada beberapa kelebihan dari pembangkit listrik tenaga surya dan PJU tenaga surya yang patut kita pertimbangkan. Yang pertama, mari kita bahas kelebihan PLTS terlebih dahulu. Hal yang mendasari penggunaan panel surya adalah ramah terhadap lingkungan. Hal ini disebabkan oleh panelnya itu sendiri yang tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya dan tidak mengandung gas efek rumah kaca. Sehingga pembangkit listrik tenaga surya ini lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga lainnya. Poin yang selanjutnya yaitu tahan lama. Jika kita menggunakan solar panel ini, maka kita akan diuntungkan dengan biaya listrik yang tergolong murah dalam waktu yang lama. Karena solar panel ini memiliki ketahanan yang lama, yaitu hingga 30 tahun. Jadi, kita akan diuntungkan jika kita mengaplikasikan solar panel ini sebagai pembangkit listrik. Pasti hadirin di sini bertanya-tanya, jika penggunaan solar panel ini bertahan dalam waktu yang sangat lama, lantas bisakah solar panel ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik yang sama pula seperti saat pertama kali digunakan? Jawabannya adalah bisa. Karena efisiensi penggunaan solar panel ini terbilang sangat lama, yaitu 20 tahun. Sehingga solar panel akan berfungsi sama baiknya walaupun sudah sangat lama digunakan. Selanjutnya mari kita bahas penggunaan solar panel untuk penerangan jalan umum atau PJU. Seperti yang sudah kita ketahui semuanya bahwa sudah banyak jalanan di kota besar Indonesia yang sudah menggunakan solar panel sebagai sumber daya penerangan lampu di jalan-jalan kota. Ada beberapa keuntungan yang didapat ketika kita menggunakan solar panel sebagai daya untuk PJU di desa ini. Pertama, penggunaan solar panel untuk penerangan jalan umum adalah memiliki daya tahan yang sangat lama. Seperti yang sudah saya bahas tadi, bahwa solar cell ini memiliki masa penggunaan yang lama, yaitu hingga 30 tahun lamanya. Jadi sangat menghemat biaya karena tidak terlalu sering mengganti perangkat. Keuntungan selanjutnya yaitu tidak merusak lingkungan karena sifatnya yang tanpa kabel. Otomatis jaringan penerangan umum menggunakan solar panel ini tidak memerlukan galian lagi untuk menanam kabel yang berfungsi sebagai penyalur aliran listrik. Jadi intinya penggunaan solar panel ini untuk instalasi penerangan jalan umum sangatlah ramah lingkungan. Terakhir, manfaat pengguna lampu jalan solar panel ini adalah instalasi yang mudah. Hal ini berbeda saat menggunakan penerangan jalan umum yang masih menggunakan kabel, sehingga memakan waktu yang lebih untuk melakukan instalasi. Belum lagi jika menggunakan galian tanah, maka akan memakan waktu yang lebih lama lagi. Karena merupakan sebuah perangkat tanpa kabel, maka lampu jalan solar panel ini dapat dipindahkan dengan mudah. Tidak seperti jaringan lampu jalan yang masih menggunakan kabel, yang harus memindahkan kabel
menyesuaikan panjang ukuran kabel lagi. Maka jika menggunakan lampu jalan solar panel ini, untuk memindahkannya dapat dilakukan dengan mudah dan dalam waktu yang cepat. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah komponen-komponen utama dari PJU solar panel ini. Yang pertama adalah controller atau solar charge controller. Controller ini memiliki fungsi untuk mengatur energi surya yang didapatkan dari panel. Energi ini kemudian akan disimpan pada bagian baterai yang ada pada bagian lampu tersebut. Pada bagian ini terdapat pengaturan arus listrik searah atau DC, serta pengaturan kelebihan daya pada saat proses pengisian baterai. Bagian ini juga sering disebut dengan pengontrol baterai, karena bisa mengontrol kelebihan voltase pada panel surya yang berdampak pada daya baterai. Setiap lampu PJU tenaga surya pasti memiliki komponen ini karena sangat penting untuk bisa membuat panel berfungsi dengan baik. Selanjutnya adalah baterai. Komponen yang satu ini pasti akan digunakan pada semua jenis lampu ini agar bisa berjalan dengan baik sesuai fungsinya. Fungsi utamanya ialah menyimpan energi listrik yang diperoleh melalui bantuan panel yang digunakan. Kapasitas yang dimiliki akan disesuaikan dengan ukuran watt dari panel yang digunakan. Baterai ini harus bisa memenuhi daya pada waktu 1 hari. Hal ini akan membantu kerja panel surya menjadi maksimal karena energi yang dihasilkannya bisa disimpan dengan baik. Dengan begitu, tentu saja lampu PJU ini akan memiliki stok energi yang tersimpan dengan baik pada baterai. Lalu komponen yang gak kalah penting pada lampu PJU ini adalah lampu LED. Hasil dari sistem kerja pada setiap komponen yang ada di dalamnya akan terlihat dari lampu ini. Apapun jenis PJU yang digunakan, pasti menggunakan jenis lampu ini. Fungsi utamanya ialah menekan biaya serta menyuplai energi listrik menjadi lebih hemat. Jika dibanding dengan jenis lampu biasa, maka daya listrik yang digunakan bisa lebih banyak dan boros. Itu artinya biaya yang dikeluarkan tentu saja akan lebih banyak. Hal ini yang menjadi pertimbangan lampu PJU lebih menggunakan lampu LED. Terakhir adalah panel surya. Komponen ini menjadi bagian yang sangat penting. Tenaga surya dapat diserap dan kemudian diubah menjadi energi listrik pada bagian ini. Energi pada matahari mengandung komponen dalam bentuk foton. Saat foton mengenai permukaannya, elektron akan tereksitasi dan akan menimbulkan aliran listrik. Panel ini menjadi penentu berjalannya fungsi dari lampu ini karena sumber daya tenaga bisa diperoleh melalui alat ini. Jika gak ada komponen ini, maka lampu tersebut tidak akan berfungsi sama sekali karena tidak dapat memperoleh energi matahari dengan baik. Penggunaan komponen ini bersifat wajib dan harus selalu ada dalam setiap jenis lampu ini. Nah, itu tadi pembahasan mengenai penggunaan lampu jalan solar panel. Jadi intinya di dunia ini sudah sangat maju dan saat ini bermunculan banyak inovasi-inovasi baru yang menentang cara lama. Contohnya adalah listrik tenaga matahari ini yang lama-kelamaan akan menjadi sumber daya utama listrik di seluruh dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.